Sugeng Dalu, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam kalimat apik, mugi kinalisna tulak sarik siningkina sausiku tinobene pindu panyendu hamo rahayu ingkang tansah jinemu. Rahayu. Pada kesempatan ini masih ada hubungannya dengan yang video sebelumnya. Saya akan menerangkan masalah tahapan pernikahan adat Jawa, lebih ke maknanya supaya kita lebih mengerti, lebih paham kok ono si tahapan koyo ngene rentetane seperti yang kemarin video kemarin itu ada paket video lengkap mulai mau temu manten sampai sungkeman sampai acara serah terima. Sebenarnya gini, sebelumnya saya sekali lagi, ini yang kesekian kalinya saya juga prihatin melihat kondisi kebudayaan Jawa khususnya pada akhir-akhir ini. Lek kene ndelok diseko sekitar tahun mungkin di bawah 80-an, 70-an iku ludruk tayub iku sik marak di mana-mana, masih banyak yang nanggap wayang. Wayang itu di samping wayang kulonan Jawa Tengah juga wayang etanan Jawa Timuran itu juga ada dulu. Waktu saya kecil itu masih ada yang nanggap. Kebetulan di desa saya ada dalang wetanan itu yang sangat terkenal sekali, namanya Mbah Wondo. Itu saya aku sih menangi menangi. Itu sekitar tahun 70-an. Kemudian Mbah Wondo kapundhut sedo, diteruskan sama putranya, anaknya jenenge Pak Taim. Itu juga saya pernah lihat langsung pergelarannya, itu wayang etanan. Pak Taim, adiknya namanya Pak Sahar, itu juga dalang wetanan dulu, itu juga lumayan bagus. Ada lagi di Singosari juga ada, di Dinoyo juga ada dulu itu dalang wetanan. Sapani, Anom Carito itu juga bagus. Terus setelah generasi itu hilang sampai sekarang nggak ada lagi yang meneruskan wayang versi Jawa Timuran. Beda memang, meskipun alur ceritanya semuanya sama, Mahabharata Ramayana, tapi baik gending, terus suluk, gaya itu beda memang, lebih kasar memang kalau wetanan. Dan sekarang ada sekali kulonan itu yang nanggap, itu sekarang nuwun sewu, dalang-dalang terkenal kayak Ki Anom Suroto, Ki Mantep Sudarsono, Ki Seno Nugroho yang kemarin sempat kapundhut juga. Banyak dalang-dalang kulonan. Sekarang dalang Malang yang namanya Mas Ardi, Ki Ardi Purbantono itu juga sudah ngulon. versi ngulon. Itu sekarang kalau yang nanggap perorangan itu jarang sekali. Ada hajatan yang agak perorangan pribadi itu jarang sekali, soalnya mahal. Sering-sering yang nanggap mesti biasanya ini instansi Polres, Polresta, atau mungkin apa ya, PLN, PDAM biasanya kan gitu. Kalau nggak gitu pabrik gula itu iya, soalnya apa ya, biayanya jadi larang sampai ratusan juta barang kalau memang harus butuh bintang tamu, lawak atau sindene, terus tambah lagi itu. Nah sekarang ini yang lodro, tayub, nuwun sewu, reokan, jarang kepang hampir punah. Kalau seandainya dulu ada, sebagian ada, itu pun nuwun sewu kurang trep. Artinya pertunjukan itu hanya sebagai tontonan,
yang namanya tuntunan bab tatanan yang urip itu gak ono, soalnya gak ada yang menceritakan. Seharusnya seperti kemarin yang saya ungkapkan, sebelum acara itu dimulai digelar, si MC atau mungkin sesepuh yang di situ atau mungkin ketua reo, ketua Jarang Kepang atau ketua apa itu jelas no kilo maksudnya sejarahnya titik paling nggak sampai 5 sampai 10 menit mungkin itu dijelas no maknanya gini, sejarahnya dikit gini gitu, supaya yang melihat itu juga menangkap makna yang ada di dalam pertunjukan itu, nggak hanya tontonan toh. Saya oleh tayub sih didelok malih beksane mabuk-mabukane kan gitu. Ludruk barang itu mungkin ceritanya sebagian tapi banyolane sih didelok, tapi makna yang dibalik itu pesan-pesan moral yang dititipkan oleh Pangripto yang dulu penciptanya dulu itu nggak ngena. Jarang Kepang, reokan barang itu. Nah, itu pun ditambah lagi sekarang kalah ambek elektron. Dhisik mari ngono campur sari sik ono ya. Ndek sik ono gending perangkat apa gamelan ngono sik lumayan lah didik. Saiki wis galak blas wis cukup organ. Organ tunggal. Iya, organ tunggal iku wis sembarang kali ora ndek kono ambek penyanyi loro atau telu cukup wis. Gedal gedhe campur sarian, koploan. Akhirnya apa? Kesenian-kesenian Jawa itu hilang akhirnya. Saya yakin kalau kondisi seperti ini nggak ada perbaikan dari pihak-pihak terkait, ya otomatis nanti wis otomatis aku yakin hilang ini. Lah sing ketok saiki ku menurut nikahan Pak. Nikahan itu masih memakai adat Jawa. Ono acara temu, ono acara sungkeman, ono acara macam-macam, tahapan-tahapan nikahan itu masih dijalankan. Meskipun akeh sing nggak ngerti, itu sih lumayan lah. Lek tak delok-delok saiki, masuk kan anggap apa-apa lek nikahan ono temu, iku wis ono upacarane, wis ono menganggo adat Jawa nih. Nah, paling enggak iki sing iso digondeli, sing iso dipertahankan itu cuman itu. Sebenarnya dalam pernikahan itu MC-nya itu bukan sembarang MC. MC-nya itu memang MC yang benar-benar tahu dan paham betul baik nyondro, panyondro nih MC itu panoto coro nih, panoto adicoro, ono sing ngomong ngono, ono sing ngomong panoto coro, ono sing ngomong MC Jawa. Itu paham betul masalah tahapan pernikahan dan sebenarnya sudah dijelaskan dalam dia pada saat dia MC tahapan itu. Cuman cara penjelasannya itu nggak basa Jawa. Lah padha ae akhirnya agak mudeng ya kan. Nah kan ya apa ya sudah dijelaskan secara gamblang tapi pakai bahasanya bahasa Jawa dengan gaya bahasa Kawi, gaya bahasa Sanskerta pisan wis tambah blas wis. Lah dirungokno enak. Akeh sing ngomong aku gak ngerti tapi enak dirungokno, seneng aku. Lho ngono iku lho. Kan akeh sing ngono. Akhirnya apa? Yang pesan yang terkandung di situ itu nggak bisa tertangkap. Nah ini yang mungkin sedikit saya ceritakan sesuai dengan apa yang pernah saya dapat, apa yang pernah saya dengar, apa yang pernah saya terima, apa yang pernah saya pelajari. Jadi nanti kalau ada mungkin kesalahan dikit sana sini, dumateng para sesepuh bini sepuh, para winasis ingkang sampun bentur ing pitutur, ingkang sampun lebda ing sabda, kula nyuwun pangapunten ingkang mawantu-wantu. Saya minta maaf kalau seandainya nanti apa yang saya jelaskan itu ada kurang tepatnya bahkan menyimpang dari yang seharusnya. Gini, rasa prihatin itu mang wis tak ugapno yo. Aku sekali lagi ya Allah aku ndelok, tapi sih mending lah lek ono upacara temu sih ono sing ngugemi iku sih lumayan lah. Tapi alangkah baiknya kalau itu siapa yo sing pengiring manteni biyoto sinomane tonggo teparu yang ada di situ itu paham masalah tahapan itu nduh menjah neloke. Soalnya di situ banyak sekali nasihat, banyak sekali petuah, banyak sekali apa ya makna yang tersirat yang bisa kita ambil sebagai pelajaran hidup. Wah kayak hampir semua.
hampir semua. Jadi gini,